selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan ibadah online JKI House of Sacrifice. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dan rasakan kasih-Nya. Hadirat Tuhan tak terbatas jarak, tak terbatas waktu. Tuhan hadir dimanapun anak-anaknya berseru, memanggilnya dan merindukannya. Nah, untuk kali ini kita ikuti dulu pengumuman untuk seminggu ke depan. Dan kita ada ibadah minggu setiap minggu jam 2 PM disertai dengan Sunday School. Dan juga ada prayer meeting di lewat Zoom setiap hari Rabu 10.30. Dan satu minggu ke depannya kita ada komsel setiap Senin sampai Sabtu. Dan setiap Senin dipimpin oleh Pastor Benny. Selasa diketuai oleh Ibu Fani. Dan hari Rabu dipimpin oleh Pastor Doni. Hari Kamis dengan Pastor Jeffrey. Dan hari Jumat dipimpin Pastor Villa di bagian Histel dan City. Dan Ibu Fani di bagian KMC. Sabtu ada komsel anak muda dipimpin oleh Pastor Yohana. Dan kita juga ada komsel remaja dipimpin oleh Pastor Yohana. Inilah news kita buat minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan persembahan kita untuk ke rumah Tuhan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Bagi yang mau by transfer, ini namanya Jirek Indonesia Christian Fellowship dan BSP numbernya 082332 dan account number 8359400914. Mari kita siapkan persembahan kita ke rumah Bapa kita. Tuhan, kami bersyukur buat semua kesempatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Sani Bapa, kami mau persiapkan persembahan kami di dalam buat Engkau, Tuhan. Kami minta Bapa berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan buat ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau. Dan juga Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Biar Engkau memberkati ibadah pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita dengan nyanyi-nyanyian syukur kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tak terbatas jarak, tak terbatas tempat dan waktu. Imani Tuhan ada beserta dengan kita. Pujikan lagu ini, Bangkit Gereja Tuhan sekarang. Bangkit Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Lagi ya, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan.
kemuliaannya maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Api kemuliaannya, Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Puji nama Tuhan. Siapa merasakan Tuhan kita ada di tempat ini? Amin. Sukacita Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta Engkau jamah setiap hati kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah Tuhan, Kau jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, amin. Datanglah Bapa, hiburlah, amin. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus,
berdoa Tuhan untuk memberkati bangsa negara kami Tuhan. Kami minta Tuhan Kau berkati Indonesia dan Australia Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah Tuhan buat negara kami ya Bapa. Kami minta Tuhan masa-masa pandemik ini Tuhan, biarlah Engkau tolong kami Bapa, pulihkan Tuhan negara-negara kami Bapa. Kami minta Tuhan curahkan belas kasihan-Mu buat negara kami Bapa. Biarlah Tuhan masa-masa pandemik ini Tuhan telah akan berakhir bersama Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang turut campur tangan bersemua ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang terkena COVID Bapa. Kami minta Tuhan pemulihan terjadi Bapa. Berkati Tuhan, pulihkan setiap kesehatan mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa ya Bapa buat dimanapun anak-anak-Mu Tuhan yang terkena COVID ini ya Bapa, dimanapun maupun Indonesia dan Australia Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu tercurah di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar ya Bapa. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau bekerja semua ini ya Bapa. Berkati Tuhan, sekali kami minta berkati setiap tim-tim dokter maupun perawat Tuhan, keberkati, berikan kesehatan ekstra dari Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau berikan mereka kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa kami berdoa Tuhan, dimanapun kami anak-anak-Mu berada Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuas darah-Mu Bapa. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang bukan dari Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan, maupun sakit penyakit apapun Tuhan. Kami minta Engkau jauhkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan hidup kami ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun setiap langkah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam tangan Engkau ya Bapa. Ini doa kami, ini doa syafaat kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami serahkan semua tangan Engkau Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Bicara pada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Kami siap. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan jemaat yang tergabung di dalam House of Sacrifice. Saudara, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara online. Di minggu kedua ini kita online, saudara, tapi saya percaya Tuhan itu tetap setia dengan janjinya. Tuhan setia dengan kebenarannya. Dia tetap setia mengasihi kehidupan kita. Dan percayalah saudara, di dalam situasi seperti apapun, Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin saudara. Nah, hari ini saya mau mengangkat tema soal apa yang kamu perbincangkan. Ternyata pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh Tuhan. Saudara, apa yang kamu perbincangkan? Yuk, mari sama-sama kita buka di dalam Markus 8 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Markus 8 14 sampai 17. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Sampai sini dulu, saudara. Jadi ceritanya ini murid-murid Yesus itu lupa bawa roti. Nah, manusia biasalah ya lupa gitu kan. Di dalam perjalanan yang butuh makanan, ini nggak ada roti, lupa bawa roti, saudara. Nah, sampai kepada
cerita di mana murid-murid ini berbincang satu dengan yang lain, berkata-kata satu dengan yang lain gitu. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti, saudara. Jadi mereka pikir itu Yesus berkata waspadalah terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi itu karena nggak ada roti gitu. Sekali lagi, ragi itu salah satu bahan untuk membuat roti, ya kan? Cuman murid-murid berkata bahwa ya itu dikatakannya karena kita tidak punya roti nih. Bagaimana nih kita tidak punya roti? Mereka berbincang satu dengan yang lain. Wah, kacau nih, kurang nih gitu kan. Lah, murid ber-12 ditambah Tuhan Yesus ber-13 yang harus makan gitu kan. Tapi rotinya cuma ada satu, kan kurang banget. Bukan kurang lagi, kurang banget gitu ya kan. Nah, berarti seorang harus makan 1/12 kira-kira, 1/13. Ya. Lalu Tuhan Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan. Nah, ini loh, kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu mereka lagi memperbincangkan apa. Nih nggak kena nih omongan kayak begini, nggak bener nih omongan kayak begini. Tuhan tanya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Saudara, kejadian ini baru-baru saja terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Saya itu bekerja di dalam nganterin orang ke sana kemari, pokoknya nganterin orang lah gitu dan dibayar. Saudara, semenjak lockdown memang penghasilan drop luar biasa gitu. Jadi penghasilan drop mungkin lebih dari 50% kayaknya sih ya. Saudara, kita tuh suka telepon-teleponan dengan sesama rekan yang pekerjaannya sama gitu. Telepon-teleponan lah ya gitu kan. Sampai pada satu cerita kita ngobrol begini, ngobrol soal dapur ngebul. Ya, itu kan istilah ada makanan di rumah gitu ya kan. Kita ngobrol soal dapur ngebul. Nah, rekan saya ini bilang gini, wah kalau ini mah gimana nih? Yang penting kita dapur ngebul nih gitu. Waktu itu saya itu di minggu-minggu itu beberapa kali tuh telat keluar ya, bisa jam 8 baru keluar, jam 7 baru keluar, setengah 8 baru keluar gitu. Lalu rekan ini bilang begini, wah kayaknya Iwan mah tabungannya mungkin masih banyak kali ya, jadi agak santai gitu kerjaannya. Lalu saya jawab begini, ini yang saya jawab dan saya bertobat nih. Ini yang saya jawab. Saya bilang gini, wah kalau kepanjangan mah khawatir juga kali. Kalau kepanjangan ngeri juga kali. Ini kalimat yang saya keluarkan. Kalau kepanjangan ngeri juga kali. Dan saya langsung tahu, aduh, rasanya Tuhan gak berkenan nih. Tuhan gak berkenan. Tuhan tahu nih pembicaraan kita barusan nih. Tuhan tahu nih apa yang kita omongin barusan. Tuhan tahu statement yang saya keluarkan barusan nih. Wah, kayaknya Tuhan gak berkenan nih. Dan memang ternyata benar Tuhan menegur, saudara. Dengan apa caranya Tuhan negor? Simple banget, saudara. Di dalam mobil saya tuh ada audio Bible kitab Markus, saudara. Nah, saya setel langsung ayat ini bicara. Apa yang kamu perbincangkan? Saudara, aduh, Tuhan salah lagi. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita yang kita ngomong-ngomong itu banyak salahnya loh ternyata. Alkitab berkata bahwa di dalam banyak omongan itu banyak berkata-kata itu banyak kesalahan. Makanya hati-hati juga kalau orang yang nggak bisa nggak ngomong gitu ya. Banyak ngomong gitu, hati-hati juga. Karena di dalam banyak omongan itu banyak kesalahan. Makanya kalau ngomong itu pastikan gitu, ada hal yang berguna, ada hal yang membangun, ada hal yang tidak mengecewakan hati Tuhan. Seperti yang barusan saya kerjakan hari-hari ini. Wah, kalau kelamaan ngeri juga kali. Khawatir ternyata. Padahal itu hanya sepertinya ya memang pembicaraan biasa ya, statement yang biasa. Kalau ditanya khawatir banget juga rasanya juga nggak terlalu bagaimana. Cuman Tuhan ngerti apa yang kita
perbincangkan gitu. Nah, saudara, Tuhan tanya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Wah, saya bertobat saudara. Kenapa? Karena ya itu, di hari yang sama begitu tutup telepon saya, buka audio Bible saya, Markus inilah yang muncul. Aku khawatir ya. Kenapa kamu memperbincangkan soal ngeri? Kenapa kalau begini terus ngeri? Bukankah Tuhan selalu ada buat engkau? Bukankah Tuhan selalu ada? Bukankah dari semenjak awal itu nggak pernah cerita tidak ada makanan di rumahmu? Saudara, saya sampai pikir, aduh Tuhan, salah ya Tuhan. Akibatnya ngomong satu kalimat itu, aduh Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan menegur saya. Artinya kita mesti berawas-awas, berjaga-jaga dengan mulut yang kita pakai untuk mengeluarkan kata-kata. Tuhan mau terus memurnikan pikiran kita. Tuhan mau terus meluruskan pikiran kita, understanding kita, supaya terus pegangan sama firman Tuhan, pegangan sama firman Tuhan. Dan saya bertobat hari itu, saya belajar, Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni saya Tuhan, yang berkata-kata sembrono di hari itu. Saudara, murid ini juga berpikir demikian. Untuk dibawa perjalanan satu roti nggak akan cukup dibagi 13. Padahal Tuhan itu baru saja memberi makan 4.000 orang. Kita lihat di perikop yang sama, Markus 8. Markus 8 itu berbicara tentang ada orang banyak yang besar jumlahnya nggak punya makanan, lalu hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan minta mereka makan, karena kalau mereka nggak makan mereka rebah di jalan nih, artinya pingsan di jalan ya saudara, nggak ada makanan, jatuh karena nggak punya makanan saudara. Nah saudara, murid-murid bilang nggak mungkin Tuhan, ini udah sunyi nih, tempat udah sunyi, udah mulai sore, udah mulai nggak bisa gitu, udah cari tempat makan juga nggak ada, mau beli juga mau berapa banyak sampai kenyang mereka. Lalu Yesus berkata, berapa roti? Jawabnya ada 7 roti. Nah 7 roti itu bisa dipakai untuk memberi makan 4.000 orang dan sisa lagi saudara. Saudara, murid-murid ini memperbincangkan soal roti, beneran roti gitu. Saya itu juga memperbincangkan soal dapur ngebul, soal makanan itu saudara. Kalau kelamaan ya tabungan mau seberapa banyak juga habis juga saudara, benar gak? Jadi inti masalahnya adalah kita ternyata masih punya kekhawatiran, sehingga statement itu terucap. Saudara, bukankah Tuhan itu Tuhan yang baik dalam kehidupan kita? Pertanyaan selanjutnya Tuhan keluarkan adalah, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Mengerti soal apa? Soal itu tuh, roti yang gak cukup itu bisa dimakan oleh orang banyak dan cukup dan sisa. Kalau bicara soal makanan saudara, Tuhan Yesus sudah berkali-kali, sudah pernah 5.000 orang diberi makan, dan baru saja 4.000 orang diberi makan. Masih juga nggak mengerti. Nah, saya jadi berpikir di dalam hidup saya ini, belum pernah saya jatuh lemes, pingsan karena tidak ada makanan di rumah, tidak bisa makan. Belum pernah. Kenapa? Karena Tuhan mau melihara dalam kehidupan saya. Soal dapur ngebul, belum pernah. Dapur tidak ngebul tuh belum pernah saudara. Makanya Tuhan menegur. Wah, kalau kepanjangan ngeri juga nih. Simple. Kenapa? Karena di waktu lockdown yang lalu kita punya support dari government.
Yang kali ini kita belum tahu, baru ada wacana government akan support keluarga demi keluarga. Itu Tuhan tahu pikiran saya. Oh, mesti diluruskan nih. Belum paham ya, belum ngerti ya. Aduh, saudara. Oh, yang bikin kamu gak khawatir itu support dari government ya. Saya belajar banyak, saudara, dari cerita yang baru saja terjadi mungkin 1-2 hari ini dalam kehidupan saya. Memang kita harus terus di-inline ya, diluruskan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya perkataan kita keluar memang dari hati yang mempercayai sungguh-sungguh firman Tuhan. Supaya pikiran kita terus-menerus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ayo pegangan sama firman, pegangan sama firman. Kamu gak pernah jatuh, gak pernah pingsan gara-gara gak punya kekurangan, gak punya makanan. Yang ada, saudara, hampir pingsan gara-gara makan terlalu banyak, saudara. Benar gak? Belum pernah ada kejadian pingsan karena kekurangan makanan. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perbincangkan hari-hari ini. Mungkin kita banyak ngomong soal ini, ngomong soal vaksin, ngomong soal macam-macam lah. Banyak yang kita ngomongin. Ya, makin nganggur seseorang makin banyak omongannya sih sebenarnya. Orang kalau kerja sibuk kerja gitu nggak banyak ngomongnya, saudara. Kalau justru nggak banyak kerja itu ya, saudara, ngomong telepon bisa berjam-jam, ngapain bisa berjam-jam gitu, ngobrol sana ngobrol sini, dan di dalam banyak omongan sometimes keluar tuh perkataan-perkataan, statement-statement yang sebenarnya Tuhan mau luruskan. Nah, ayo sama-sama kita belajar paham dan mengerti, karena Tuhan minta kita paham. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu dari mujizat-mujizat yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan murid-murid? Masih jugakah nggak ngerti? Atau sudah degil hatimu? Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam stage telah degil hati kita. Bukankah yang lalu-lalu Tuhan pelihara? Bukankah yang lalu-lalu Tuhan menolong? Apakah Tuhan di dalam masa lockdown yang kedua ini Tuhan gak bisa menolong? Telah degilkah hatimu? Saudara, perikop ini mengingatkan saya betapa pikiran, perkataan, tingkah laku kita harus dijaga, harus terus inline sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi, saudara, biar kita itu punya hati yang rela dikoreksi oleh Tuhan, rela diluruskan oleh Tuhan, rela ditegur oleh Tuhan, rela diperbaharui oleh Tuhan. Ingat, visi tahun ini menjawab hati Tuhan dengan hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang tidak khawatir akan hari esok. Soal makanan, soal minuman, Tuhan itu jagai anak-anaknya luar biasa. Amin, saudara. Lukas, mari sama-sama kita buka Lukas 12. Ayat yang sudah sering sekali kita baca, sudah kita tahu luar biasa, yaitu tentang hal kekhawatiran. 22 berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, gak punya tabungan, gak punya persediaan. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Saudara, burung-burung pun dipelihara. Masa kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Jangan khawatir.
melalui peristiwa dapur ngebul itu, saudara, saya belajar, Tuhan, ampuni perkataanku, Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau masih juga, Tuhan, ada rasa khawatir, Tuhan, ampuni. Nah, mari sama-sama kita belajar minta ampun. Mungkin terhadap apa yang kita katakan. Mungkin bukan hanya soal dapur ngebul nih apa yang kita katakan. Mungkin soal yang lain juga. Soal khawatir tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau vaksin gimana, kalau tiba-tiba meriang-riang gitu kan, sampai gemeteran seluruh badan, terus udah gitu gemeteran aja nggak bisa balik lagi gitu kan. Itu kan perbincangan yang ketakutan yang terus-menerus kita sometimes kita omongin tuh, saudara. Sometimes kita perbincangkan dengan teman-teman kita. Nah, hati-hati, makanya hati-hati kalau kita mau pakai mulut kita untuk bicara, hati-hati. Karena makin banyak pembicaraan, mungkin lebih banyak kesalahan kita. Ya, saudara. Nah, saudara, saya juga mau mengingatkan dari tempat ini bahwa gini, saudara. Jangan khawatir tentang apa yang kita makan atau kita pakai. Nah, teman-teman, semua yang terkena imbas oleh lockdown ini, terutama student, anak-anak muda yang masih struggling di dalam harus bayar sekolah, bayar rent, bayar macam-macam, dan hidup masih sendiri dan tidak dapat support dari orang tua. Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut akan apa yang kamu makan dan akan kamu minum, saudara. Kalau sampai engkau kekurangan, ada gereja yang selalu akan menyediakan budgetnya untuk makanan, untuk pakaian. Kalau saudara nggak punya makanan, datang kepada gereja. Salah satu fungsi perpuluhan itu saudara. Bukankah Maliaki 3 berkata demikian. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saudara, orang-orang jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, para pastor, semuanya membawa perpuluhan. Supaya apa? Salah satunya adalah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Saudara, kalau engkau hari ini kesusahan dengan makananmu, saudara, datang kepada gereja, hubungi salah satu dari tim pastoral yang ada, hubungi ketua konselmu. Pasti harus ada makanan bagimu. Kalau tidak, nggak mungkin gereja ini tidak menyisakan uang untuk makanan bagi anak-anak Tuhan. Sedangkan pesan dari Tuhan salah satunya adalah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Saudara, bagi engkau yang struggling, saya mau mengingatkan, ayo teman-teman, angkat teleponmu, bicara dengan salah satu tim pastoral, dan biar kita semua berdiskusi. Ayo, gereja punya budgetnya untuk meals, untuk makananmu. Karena tidak ada seorang yang harusnya rebah karena tidak ada makanan. Karena seharusnya tidak ada orang yang jatuh pingsan karena tidak ada makanan, karena kekurangan makanan, karena kekurangan yang harus mereka pakai. Saudara, kalau engkau kedinginan hari-hari ini, kau nggak punya uang untuk beli selimut, kau nggak punya uang untuk beli jaket, mantel yang nyaman untuk kau bekerja, dan kau harus bekerja kedinginan, bekerja super kedinginan karena nggak ada pakaian yang cukup. Saudara, telepon salah satu tim pastoral dan biar pastoral mengeluarkan budget untuk memberikan kau mantel yang nyaman, bisa kau pakai buat bekerja, menghangatkan tubuhmu. Jangan khawatir, saudara, tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai, saudara. Tuhan itu mengasihi lebih daripada burung-burung, lebih daripada bunga bakung di padang. Mari sama-sama, saudara, kita belajar.
kalau kita mengalami situasi tertentu, sudah mulai kurang seperti murid-murid kekurangan roti, hati-hati dengan apa yang kita perbincangkan. Hati-hati kepada siapa kita berbincang-bincang. Mungkin kita tidak sadar. Dosa demi dosa. Atau keluhan demi keluhan kita utarakan di situ. Hati-hati saudara. Jadi saudara, saya mau encourage kita semua. Tetap semangat, tetap setia, belajar dari pembelajaran yang Tuhan mau. Saya belajar banget dari peristiwa ini saudara. Saya mau belajar Tuhan. Next time Tuhan, kalau ada omongan seperti itu Tuhan, saya mau lebih wise Tuhan ngomongnya. Saya mau lebih berhati-hati Tuhan di dalam berbicara Tuhan. Tuhan, saya mau belajar percaya. Lah, nggak pernah dapur tidak ngebul, tidak pernah tidak ada makanan. Yang ada tuh ngabisin makanan aja terus saudara. Kita belajar sama-sama hari ini. Belajar percaya bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai. Amin saudara. Hubungi gereja, hubungi pastoral, hubungi ketua komselmu, apa kondisimu hari ini, supaya gereja bisa berbuat sesuatu bagi engkau. Harusnya jemaat Tuhan tidak punya tidak punya kekhawatiran tentang makan. Karena kalau tidak punya makanan, anytime engkau bisa datang kepada gereja. Engkau nggak punya pakaian, anytime engkau bisa datang kepada gereja. Dan saya mau pastikan akan ada budget yang selalu disiapkan untuk makanan dan pakaianmu. Well, saya berdoa biar hari ini, perikop hari ini, pelajaran yang baru saja saya pelajari, itu boleh berguna menjadi berkat bagi kita semua. Amin saudara. Mari kita tutup mata kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan. Terus Tuhan. Supaya di dalam situasi apapun kami tetap percaya akan firman-Mu. Kami mau belajar tidak khawatir akan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, ada gereja yang akan selalu menyediakan makanan bagi umat-umatnya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau belajar percaya Tuhan Yesus. Tuhan, bagi kami Tuhan, para pengelola keuangan gereja juga Tuhan Yesus, ajar kami juga Tuhan Yesus untuk mengerti Tuhan Yesus bahwa kami harus mengelola dengan baik. Kami harus mengelola semua keuangan gereja, perpuluhan-perpuluhan yang jemaat yang datang kepada gereja itu harus kami kelola dengan baik. Tuhan, ajar kami semua yang ada di sini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya kami bisa belajar dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami juga mau Tuhan berjaga-jaga Tuhan dengan apa yang kami perbincangkan Tuhan. Omongan kami sehari-hari Tuhan. Omongan kami dengan teman. Omongan kami Tuhan di dalam WhatsApp grup Tuhan. Omongan kami Tuhan di dalam situasi apapun Tuhan Yesus. Terutama di dalam situasi yang serba tidak menentu ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menjagai mulut kami Tuhan. Menjagai hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang selalu selaras dengan firman-Mu Tuhan. Selalu selaras dengan iman yang kami percaya bahwa Tuhan, kami sanggup memelihara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Engkau memberkati jemaat demi jemaat. Engkau memberkati para student Tuhan Yesus yang saat ini juga harus bekerja gigih Tuhan Yesus untuk mencukupi kehidupan mereka. Tuhan, tolong Tuhan, berikan berkat-Mu, blessing-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan semua Tuhan Yesus, kami yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.
Sekarang saatnya kita akan mengerjakan perjamuan kudus. Ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dengan hati yang benar. Bagi para kepala keluarga, saudara boleh membagikan kepada seluruh anggota keluargamu yang ada di rumahmu. Dan mari kita persiapkan hati sama-sama. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan Yesus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, ajar kami Tuhan untuk tetap berpegang penuh Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami boleh lihat Tuhan, setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, itu boleh memenuhi akan keluarga kami, anggota keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa bersyafaat Tuhan Yesus bagi Australia Tuhan, bagi Indonesia terutama juga Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, kami secara khusus Tuhan berdoa buat Indonesia, buat Australia Tuhan. Tuhan, biar Australia, Indonesia ini Tuhan Yesus boleh bisa mengatasi Tuhan setiap masalah yang ada dengan baik Tuhan Yesus. Government yang ada Tuhan, para pengambil keputusan Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, biar semua mereka Tuhan Kau berikan hikmat Tuhan untuk memutuskan yang benar, memutuskan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, memutuskan yang sesuai dengan jalan dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan di Indonesia Tuhan boleh bangkit gereja-gereja Tuhan, menjadi terang, menjadi garam Tuhan bagi setiap lingkungan yang ada Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan Yesus boleh bangkit Tuhan, menjadi solusi, menjadi penghibur Tuhan Yesus bagi orang-orang yang membutuhkan. Di Australia ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, biar bangkit gereja-gereja Tuhan, memberikan jawaban, memberikan penghiburan Tuhan Yesus bagi setiap orang juga yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami menjadi jawaban atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Australia, Indonesia ini Tuhan Yesus dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Dan bahkan lewat kejadian-kejadian ini Tuhan Yesus, Engkau boleh dinyatakan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan Tuhan Yesus. Dan gereja-gereja Tuhan boleh keluar Tuhan untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi gereja yang berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga besar kami semua Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang keluarga besar, jemaat-jemaat yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, biar penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, benteng-Mu Tuhan Yesus membentengi kehidupan keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan Yesus tepat pada waktunya Tuhan. Sukacita yang besar Tuhan di dalam menghadapi setiap situasi yang ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah datang terlambat. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada
keluarga demi keluarga yang membutuhkan akan uluran tangan, bantuan dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengasihi kehidupan kami. Tuhan Yesus selalu mengasihi umat-umatnya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Australia, Indonesia, kami percaya ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi akan bangsa ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita dan akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari biar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai keluarga kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang berkenan, hamba yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy, jangan khawatir terlalu, dan percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.